anaknya Denny Cagur itu disekolahkan di semi militer. Nah, tujuannya apa? Ayo, jawab. Ironis kan? Ironis. Itu namanya menjilat ludah sendiri. Dia ngomong begitu, tapi anaknya sendiri dimasukkan ke semi militer. Maksudnya apa? Saya ngomong, kamu tuh cocoknya itu juda main lawak aja lah, kumpul lagi sama Cagur. Saya tuh salut banget loh dengan kelompok lawak Cagur. Ya, jadi buat Kang Denny, ya Denny Cagur, itu sebaiknya kamu tuh cocoknya ngelawak saja lah. Jadi kalau untuk pemerintahan Indonesia, khususnya kok ada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ya, cobalah kita pikirkan lagi untuk menyaring para anggota dewan. Itu juga jangan cuma memilih orang-orang yang punya duit gitu loh. Kalau cuma orang punya duit kemudian bisa memberi suara rakyat, jadinya seperti ini. Ya, kita tuh perlu mencoba suatu perubahan seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan perubahan sistem yang diterapkan, karena sistem penerapan yang sudah itu hasilnya nol semua ya teman-teman, hasilnya nol. Makanya Kang Deddy mewujudkan suatu impian dengan cara perubahan yang berbeda. Supaya apa? Supaya bisa berhasil, dan ini sudah diakui Kak Seto saja ya, yang mereka memberikan suatu perlindungan pada anak. Kak Seto saja sudah mengacungi jempol kepada Kang Deddy. Luar biasa. Nih kamu ya Mas Denny ya, kumpul saja lah sama-sama temenmu tuh ya, sama Pendi barang itu, kumpul aja. Terus Narji kumpul aja jadi pelawak lagi, itu cocok kamu. Jadi kalau kamu mengusulkan kayak itu tak ketawain. Bahkan nih semua orang ya pasti ya, orang-orang Jawa Barat mereka akan ngomongin kamu, pasti kamu akan dicaci, pasti kamu akan dibully. Percaya aja sama saya. Ini seperti video-video di belakang saya ini, lihatlah. Mereka pada bully kamu kan, ya karena kamu seperti itu. Aduh, liar orang. Kumaha guys, sok kalian bicara, rada julid nih saya nih, biarin aja julid. Aduh, saya ngomong sesuai dengan fakta. Saya bertanya, kenapa? Maksud dan tujuannya anaknya dimasukkan ke semi militer. Supaya apa? Disiplin kan? Supaya apa? Supaya dia bisa berperilaku seperti punya prinsip, kekuatan dan tanggung jawab. Punten ya hampura Bang Denny, tapi pelawak yang saya hormati sebagai politikus cuma Bang Komeng deh kayaknya. Yang punya pendirian, yang punya prinsip, Bang Komeng doang deh kayaknya. Dan kalau di panggung yang lucu, jangan ditanya ini mah. Iya saya ngerti, Bang Denny, Anda itu petugas partai lah, Partai Merah mah, jangan ditanya lagi. Kan ngomong juga kan atas kepentingan seseorang itu kan. Dan emang tugasnya juga kan jadi oposisi. Ya normal-normal aja sih menurut saya. Tapi dari sisi Bang Denny jadi politikus gak setuju sama Kang Denny Cagur yang senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi terkait program anak-anak yang masuk barak militer. Kang Denny Cagur ini bilang katanya program anak yang masuk barak militer itu perlu dikaji ulang Pak Deddy, karena di sana nggak ada kurikulum pendidikan, dan anak yang nakal itu jalan keluarnya bukan cuman hanya masuk barak militer. Kenapa Kang Denny senggol-senggol KDM? Apa karena Kang Denny sekarang masuknya ke Partai Merah? Tapi kok kenapa baru sekarang Kang Denny munculnya? Tahu saya, anak-anak yang dibawa ke barak militer itu sekarang sudah beres dan sekarang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Yang malahan sekarang itu sudah mau masuk kloter kedua. Kang Denny mah telat. Kan di barak nggak ada kurikulum pendidikan. Setahu saya, di barak militer itu tidak hanya tentang push up atau baris berbaris saja. Anak-anak yang dibawa ke barak militer itu tujuannya bukan menjadikan anak juara kelas atau ranking 1 di kelasnya, tapi tujuannya adalah memperbaiki sedikit demi sedikit anak-anak yang nakal yang orang tuanya ini sudah tidak sanggup untuk menanganinya, atau bisa disebut sudah tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Contohnya seperti anak-anak yang malas sekolah, main game sampai larut malam, melawan orang tuanya, sering ikut tawuran. Dan pada nyatanya anak-anak ini tuh tidak sampai 6 bulan Kang Denny. Mereka masuk ke barak militer itu hanya sekitar 2 minggu saja. Setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan belajar di sekolahnya masing-masing. Seperti hari-hari sebelumnya. Kang Deddy Mulyadi itu sengaja yang dibawa ke barak itu adalah usia pelajar. Karena setidaknya usia pelajar ini masih bisa dibentuk, masih bisa dirubah, dan masih bisa ditolong. Dengan adanya barak militer ini, mengharapkan bahwa anak-anak itu yang tadinya buruk itu menjadi lebih baik. Tetapi jangan ada yang tanya, emangnya anak-anak yakin bisa berubah? Hey, yang dilakukan oleh Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah usaha. Harusnya kita ini bersyukur karena mempunyai pemimpin yang mau mengusahakan rakyatnya menjadi lebih baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Kang Denny, jangan ikut-ikutan senggol-senggol program Kang Deddy Mulyadi. Sayang banget, Akang teh banyak banget fansnya di Jawa Barat teh. Termasuk saya juga ngefans Kang sama Akang Denny Cagur teh. Aduh, jangan sampai fansnya Akang teh berubah menjadi haters hanya karena akan menyenggol program Kang Deddy Mulyadi.
Saya tuh lebih setuju kalau Kang Denny Cagur ini tuh melawak aja, Kang. Ngelawak aja udah, jangan macem-macem, Kang. Beneran deh, Kang. Jangan ikut campur, Akang. Aduh, sayang banget soalnya fans Akang teh bener-bener banyak di Jawa Barat teh. Bahkan bukan cuma di Jawa Barat aja. Tapi kalau Akang nyenggol-nyenggol soal program Kang Deddy Mulyadi, itu mah bahaya buat Akang. Udah, kata aku mah jangan ikutan. Tos sakit tuh helwet di pusat mah. Ada yang baru lagi guys, di Jawa Barat, seorang anggota DPRD sekaligus seorang artis komedian, yaitu Kang Denny Cagur. Beliau mengomentari atau mengkritik soal kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Seolah-olah beliau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat. Izin menanggapi Kang Denny Cagur. Kang Denny, lebih baik Kang Denny menjadi komedian lagi. Dan saya pun suka terhibur. Banyak masyarakat mungkin di Jawa Barat yang terhibur oleh Kang Denny Cagur. Daripada sekarang Kang Denny Cagur terjun ke politik dan mengkritik Gubernur Jawa Barat. Gubernur yang sudah jelas-jelas nyata kinerjanya. Jangan ya Kang Denny, daripada membuat fans-fans Anda merasa kecewa karena kritikan Anda terhadap Gubernur Jawa Barat. Lebih baik, alangkah baiknya Kang Denny mending jadi pelawak lagi aja, biar kami merasa terhibur dan selalu suka dengan komedian-komedian dan kata-kata mutiara dari Kang Denny Cagur ya. Makanya kan saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo, ya kan, menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh, sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih, orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak deh masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya, mau lagi sih diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Anaknya udah. Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah. Kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Semprot kan, Kasih sayang disemprot. juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Si Denny Cagur berkomentar masalah apa? Masalah pendidikan di barak militer katanya. Dan lu mah mendingan jadi pelawak. Beneran. Mendingan jadi pelawak. Daripada jadi anggota DPR, jadi pelawak lu lebih bermanfaat kata gue. Bermanfaatnya apa jadi pelawak? Lu jenengin orang. Lu jadi anggota DPR nyusahin orang lu. Yeah? Kocak, sejak kapan kenakalan remaja termasuk dalam kurikulum? Kagak bakalan ada, kagak bakalan ditemuin. Ih, dari zaman Fir'aun pakai skincare sampai diangkat jadi wakil menteri juga gak bakalan ada dalam kurikulum. Fir'aun pakai skincare Kenakalan katanya. remaja apalagi zaman sekarang bisa dianggap extraordinary. Maka dibutuhkan pula terobosan-terobosan baru yang bisa dianggap terobosan extraordinary dalam menangani kenakalan remaja. Kagak bisa yang biasa-biasa aja, apalagi cuma teori-teori tai kucing, kajian-kajian bullshit, rapat-rapat omong kosong. Aing teu perlu basa-basi jeung sia Denny Cagur, sia pelawak, teu pantes jadi anggota DPRD. Seharusnya sia ngadukung karena program Kang Deddy Mulyadi itu manfaatnya gede. Barudak anu bermasalah di keluargana dikirim ke barak militer, dididik, dibina, diarahkan baik-baik. Karena apa? Dengekeun ku sia Denny Cagur pelawak. Karena pewaris negara ieu adalah generasi muda ke depan. Mikir teh sia Denny Cagur teu pantes ya jadi anggota DPR. Geus ngalawak we sia pagaweana. Kebijakan Kang Deddy tentang siswa yang ada di barak militer ya habis disomasi sama Farel. Sekarang terbitlah Denny Cagur nih somasi lagi bahwa pelatihan yang ada di barak militer harus wajib dikaji ulang lagi tuh ya, siapa tahu itu nggak bener ya, siapa tahu itu nggak bermanfaat gitu. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang
Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran siswa di sekolah? Semua anak-anak yang ada di barak militer katanya nanti akan tertinggal pelajaran sekolahnya. Udah tahu kan, guru-gurunya datang ke barak militer. Gimana sih Denny Cagur? Emang gak lihat gitu, makanya terjun langsung. Aduh. Mereka pada bully kamu kan? Ya karena kamu seperti itu. Sebaiknya yuk kita dukung aja lah. Wong ini program bagus kok. Program Kang Deddy itu bagus banget loh. Coba kita lihat perkembangan ke depan ya. Contohnya ya wisata dilarang untuk ke luar daerah. Itu juga sebenarnya juga bagus karena apa? Mengurangi pengeluaran gitu loh. Dan mengurangi keberbahayaan pada anak yang keluar ke daerah. Itu bukan berarti nanti wisata jadi remuk. Banyak sekali orang-orang pariwisata pada protes, "Wong saya juga penggerak wisata," gitu loh. Gitu aja kok repot. Kalau menurut saya ikutin saja perjalanan jalan. Wong itu gubernur Jawa Barat, berlaku Jawa Barat. Nah, pemerintahan yang lain, daerah yang lain kan yuk tidak gitu loh teman-teman. Percaya nggak teman-teman? Kalau percaya silakan like ya. Silakan dukung saya, silakan dukung Kang Deddy perkembangannya. Saya bukan warga Jawa Barat aja setuju dengan programnya Kang Deddy. Lah kamu kok malah begitu? Harusnya bersyukur sekali ada seorang gubernur yang berani tampil beda. Gitu loh. Wah, repot kamu. Oke teman-teman semuanya, yuk kita dukung perjuangan Kang Deddy Mulyadi dalam mengembangkan pemerintahan. Ini bukan politik, tapi ini adalah sudah menjurus pada perwakilan rakyat, menjurus pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu ya paham teman-teman. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rindu, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif.